seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa lagi dalam Rehat, Renungan Hati Sehat. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami, dan saat ini kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu supaya boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada saat ini, penderitaan orang Kristen yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa bisa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi.
Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya kepada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang Kristen pasti akan mengalami hidup bahagia di surga nanti. Karena kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita mendapatkan tempat di surga dan bahagia di surga nanti. Tetapi sekarang ini kita masih hidup di dunia, tempat penderitaan dan tempat iblis melancarkan serangan kepada anak-anak Tuhan. Karena itu, ketika pencobaan dan penderitaan menimpa hidup, janganlah hendaknya kita menjadi bimbang dan sedih. Sebab selama di dunia ini, Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya terus di dalam kesulitan. Dia akan menolong dalam kesulitan-kesulitan kita, dalam penderitaan-penderitaan kita. Apakah penyebab pencobaan dan penderitaan, dan mengapakah semua ini terjadi? Yang pertama, sebab-sebab pencobaan dan penderitaan orang Kristen. Orang Kristen ditetapkan menderita karena melayani Tuhan. Orang Kristen ditetapkan menderita karena melayani Tuhan. Penderitaan seperti ini biasanya diakibatkan oleh karena orang lain tidak menyukai Tuhan Yesus, sehingga mereka menganiaya orang-orang Kristen. Kita sering mendengar berita seperti ini. Banyak orang yang tidak percaya kepada Kristus, bahkan tidak menyukai Kristus, sehingga mereka membuat menderita orang-orang yang melayani Tuhan. Mereka diusir dari satu tempat, mereka ditolak ketika menyampaikan firman Tuhan. Itulah yang ditetapkan menderita karena melayani Kristus. Orang Kristen menderita karena dicobai oleh keinginan diri sendiri. Selain menderita karena Kristus, kemudian ada orang Kristen menderita karena dicobai oleh keinginan diri sendiri. Bila orang Kristen menderita, perlu ditanyakan juga bagaimana hubungannya dengan Allah. Karena biasanya hal ini terjadi karena orang Kristen itu sudah tidak lagi mengikuti kehendak Allah. Mereka hidup dengan sesuka hati. Mereka hidup tidak menuruti firman Tuhan. Mereka memaksakan nafsu kehendaknya sendiri. Sehingga mereka menderita, bukan karena menderita melayani, tetapi menderita karena dicobai keinginan diri sendiri. Kemudian orang Kristen menderita karena serangan iblis. Nah, penderitaan ini biasanya dialami oleh orang-orang saleh dalam pengalaman Ayub. Ya, Ayub punya pengalaman yang sangat luar biasa. Ia dicobai dengan berbagai penderitaan oleh iblis, dengan maksud agar Ayub orang saleh dalam beribadah itu berbuat atau jatuh ke dalam dosa. Itulah rencana iblis untuk Ayub.
Tetapi dengan ketaatan Ayub, kesetiaan Ayub kepada Allah, dia tidak jatuh dalam dosa, melainkan menjadi lebih teguh imannya kepada Tuhan. Walaupun pencobaan Ayub ini berat sekali, ya, tetapi Ayub tetap berpegang teguh kepada Allah. Dia tidak menuruti kehendak iblis, sehingga imannya teguh kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, tujuan dari penderitaan orang Kristen, yaitu supaya semakin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau hidup kita ini tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, hanya mulus terus, ya, yang terjadi kita tidak akan bertumbuh. Tetapi Tuhan izinkan, ya, kita bertumbuh dengan proses yang Tuhan juga izinkan, supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita akan menjadi lebih baik, lebih indah, lebih berkenan kepada Tuhan, boleh menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kemudian supaya iman kita bertumbuh menjadi kuat dan Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Jadi dalam penderitaan ini iman kita biar semakin kuat. Ya, tanpa adanya penderitaan yang terjadi, kita tidak akan kuat. Tetapi kita diizinkan mengalami penderitaan supaya iman kita menjadi kuat dan Tuhan Yesus lebih dipermuliakan. Kemudian yang ketiga, jalan keluar dalam menghadapi penderitaan. Bagaimanakah jalan keluar dalam menghadapi penderitaan? Menghafal firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu sumber kehidupan kita. Ya, kita tidak bisa lepas dari firman Tuhan. Dan tidak ada salahnya kita menghafal firman Tuhan. Saya punya pengalaman secara pribadi, jika saya mengalami tantangan, masalah yang berat sekali, saya ingat firman Tuhan. Saya ingat 1 Korintus 10 ayat 13. Dan saya berbicara sendiri dan saya imani, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi manusia. Sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai. Ketika kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, dan ayat-ayat yang lain itu juga banyak menjadi berkat, ya, untuk kita keluar dalam menghadapi penderitaan. Nah, kemudian dengan berdoa. Doa itu ibaratnya seperti nafas kehidupan kita. Ya. Tanpa kita berdoa, kita tidak pernah bertemu dengan juru selamat kita. Kita banyak berdoa, kita semakin dekat, semakin erat dengan juru selamat kita. Jadi bukan saja pada saat kita mengalami penderitaan, kita baru berdoa. Tetapi setiap hari, setiap menit, setiap saat kita perlu berdoa agar Tuhan melindungi dari serangan iblis. Ya. Jadi banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah datang kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan melindungi kita dari serangan iblis. Kemudian berikutnya, ya, jalan keluar dalam menghadapi penderitaan, tunduk dan taat pada kehendak Allah. Di dalam tunduk dan taat pada kehendak Allah, orang Kristen akan dikeluarkan dari cobaan untuk mengikuti keinginan nafsu diri sendiri yang membawanya kepada penderitaan yang lebih dalam. Jadi
kita harus senantiasa tunduk kepada Allah. Istilah orang Jawa nurut, ya, nurut kepada Allah. Ya. Itulah supaya kita ada jalan keluar dalam penderitaan. Ya. Nurut seperti apa di dalam firman Tuhan? Itu banyak nasihat-nasihat yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Nah, jadi percayalah, jika kita menghadapi pencobaan, kita menghadapi penderitaan, Tuhan setia menaungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun kita sudah berdoa kok belum dijawab-jawab, ya, percayalah, Tuhan punya rencana baik dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kesulitan dan pencobaan kita. Tuhan tidak diam, tapi akan memberikan jalan keluar. Kemudian Tuhan berjanji akan menguatkan hati dan memelihara kita dari yang jahat. Tuhan berjanji akan menaungi kita, menguatkan hati kita dari yang jahat. Ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan tidak diam. Dia menaungi kita, Dia menguatkan kita. Kemudian Tuhan tidak akan membiarkan kita. Kita selalu diawasinya, ya. Kita selalu diawasi dalam setiap saat, setiap waktu, setiap menit, setiap detik. Kita hidup dalam pengawasan Tuhan. Jadi percayalah, ya, bahwa Tuhan akan menolong dalam penderitaan orang Kristen, penderitaan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya. Dan biarlah iman kita juga boleh bertumbuh bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari bersama-sama boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami boleh bertumbuh di dalam iman, kami boleh didewasakan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.